Kurasa rencanamu tidak akan berhasil. Meski aku sudah memberitahu Estefania bahwa kau mengalami kecelakaan yang serius, dia malah menutup teleponnya tadi. Kenapa kau tidak mendesaknya, Ernesto? Apa kau merasa bersalah sekarang atau jangan-jangan kau masih mencintainya? Dasar kau ini. Aku hanya mencintaimu, sayang. Kalau begitu buktikan padaku. Ayo kita lanjutkan sandiwara kecil kita ini. Katakan pada Estefania bahwa aku buta karena kecelakaan itu. Dan aku membutuhkan operasi yang sangat mahal agar bisa melihat lagi. Entahlah. Estefania bukan wanita sembarangan. Tapi kita lebih pintar darinya. Kau sudah bilang padaku bahwa dia sendiri punya banyak uang. Estefania, apa kau sedang dalam masalah? Kenapa aku harus dalam masalah? Aku harap kau dalam masalah karena aku ingin membantumu menyelesaikannya. Kau telah banyak membantuku. Kenapa kau tidak jujur padaku? Terima kasih. Tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa tidak percaya ceritamu bahwa telepon itu hanya salah sambung. Telepon itu membuatmu gugup dan cara bicaramu seperti rahasia. Aku tidak bicara secara rahasia. Aku sudah memberitahumu bahwa... Jangan coba-coba menipuku, Estefania. Apa ini, Cassandra? Apa kau akan mengawasiku di rumahku sendiri? Orang mengawasi musuhnya dan aku tidak menganggapmu musuhku. Percayalah, Estefania, aku tidak mencurigaimu, tapi aku merasa kau sedang bicara rahasia pada seseorang agar ayahku tidak tahu. Apa kau menuduhku melakukan sesuatu? Terkadang wanita bisa menyembunyikan sesuatu dari suaminya. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan mengadukan telepon itu pada ayahku. Dan aku juga tidak akan bilang padanya bahwa seorang pria menelponmu. Dulce Maria bangun. Dulce Maria, ada apa? Sudah waktunya berangkat sekolah? Tidak, masih malam. Masalahnya aku tidak mau kembali ke panti besok. Teman-teman sekelasku pasti menertawakanku saat mereka melihatku kembali. Mereka selalu begitu. Aku juga tidak mau kau kembali ke sana. Aku akan minta ayah untuk mengizinkanmu tinggal di sini bersamaku. Kau bisa ikut denganku besok. Yang terlihat seperti seorang ayah? Si Pirili, aku pandai bernegosiasi. Kau bahkan akan mendapatkan diskon. Berkatmu, aku akan dapat seorang ayah besok. Aku tidak bicara dengan pria manapun. Aku juga tidak menyembunyikan sesuatu yang tidak jujur. Sebaliknya, aku telah berbohong dan bungkam karena kau. Aku sembunyikan kesalahanmu darinya karena jika ayahmu tahu, hatinya akan hancur. Siapa yang kalian berdua kritik kali ini? Kupikir kau sudah tidur, sayang. Kau terlalu lama mengambil segelas susumu. Sapi itu gugup, kami harus memberinya obat penenang, ayah. Oke. Ada apa? Aku agak sakit kepala. Akan hilang setelah aku tidur. Jadi Irma menginap di rumah kalian? Ya, itu benar, Nyonya Zamora. Dan kami lihat nama panti asuhan di seragam Irma. Jadi kami dengan mudah menemukan alamatnya. Syukurlah. Setidaknya sebuah keluarga yang baik hati menemukannya dan mengasihaninya. Sehingga dia tidak bermalam di jalanan. Putri kami, Dulce Maria, bertemu dengannya di toko alat tulis dan membawanya pulang. Gadis itu dirawat dengan baik. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain dengan putri kami. Apa yang bisa kau ceritakan tentang Irma? Ceritakan tentang gadis kecil itu. Lihat Dulce Maria, pria itu kelihatan seperti baik hati dan aku suka kalau dia jadi ayahku. Tuan, tolong tunggu. Apa yang kau inginkan, gadis kecil? Dia temanku Irma. Apa maksudmu membiarkannya membeliku? Temanku tidak punya ayah. Kalau kau membutuhkan seorang ayah, pergilah ke toko mainan dan belilah mainan ayah untuk dirimu sendiri. Astaga, kenapa pria itu marah sekali? Sebenarnya Irma adalah gadis yang sehat sempurna dan dia adalah murid yang sangat baik. Tapi dia punya ide yang tertanam di kepalanya. Terkadang dia kabur dari panti asuhan untuk mencari seorang ayah. Dan kami akan menghukumnya. Izinkan aku menjelaskan dengan sangat jelas bahwa hukuman yang kami berikan sangat ringan. Karena perilakunya disebabkan oleh kebutuhan yang wajar di dalam hatinya. Aku bisa memahami perilakunya. Terlepas dari perhatian dan perawatan yang kalian berikan, anak itu selalu ingin dan membutuhkan kasih sayang orang tua. Benar sekali.
Kebutuhan Irma semakin kuat seiring berjalannya waktu. Dan dia melihat bahwa gadis yang lebih kecil lah yang terus diadopsi. Itu membuatnya sangat menderita. Nyonya Zamora, aku dan istriku ingin meminta bantuan besar padamu. Sekarang setelah kami menemukan Irma, sudah jadi tugas kami untuk membawanya kembali ke sini secepat mungkin. Tapi kami ingin kau izinkan kami untuk merawatnya di rumah selama beberapa hari lagi. Kenapa kau memintaku melakukannya? Bukan hanya karena dia dan putriku sudah jadi sahabat karib, tapi juga karena kami punya rencana. Aku dan teman-temanku akan berenang di klub. Lagi pula aku sudah bilang pada Marcos aku akan bertemu dengannya. Aku yakin hubunganmu dengannya berkembang dengan pesat. Marcos itu pemuda yang sangat istimewa, Ayah. Dan kalau kami akhirnya pacaran, aku harus berterima kasih pada Estefania. Aku tidak mengerti. Kemarin tanaman ini terlihat sangat sehat dan sekarang layu. Aneh sekali. Mungkin terkena radang angin. Ayolah Cassandra, terkena radang angin dalam apartemen. Sepertinya ada yang sengaja memperlakukan tanaman itu dengan buruk. Ayolah Esperanza, siapa yang akan merusak tanaman itu? Ya, itu hanya komentar sepintas saja. Jangan khawatir sayangku, ganti saja, beli yang baru. Oke, aku akan memberi Estevi ciuman selamat pagi. Aku harus menyiapkan semua barangku agar bisa pergi ke klub. Ini semua ulah Cassandra. Dia membakar tanaman itu untuk membalas dendam. Sudah aku bilang kan kalau gadis itu tidak punya hati baik. Dia selalu mencari kesempatan untuk menyakitimu. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Aku punya musuh yang tinggal di bawah atapku sendiri. Tidak ada ayah yang akan mau dibeli olehku. Pria itu Irma. Aku tidak suka ayah yang gemuk, Dulce Maria. Bagaimana dengan mereka berdua? Aku suka mereka. Ayo kita pergi. Tuan, ini putrimu. Putriku? Apa kau punya anak perempuan, Lorenzo Baldomero? Jadi kenakalan kecilmu 8 tahun lalu ada konsekuensinya? Tidak sayang, aku bahkan tidak mengenal mereka. Tapi gadis ini bilang bahwa yang satunya adalah putrimu. Ah, dasar, aku sudah memaafkanmu karena selingkuh. Tapi aku tidak akan pernah memaafkanmu karena kau punya anak perempuan. Dan aku tidak akan pernah memaafkanmu karena tidak memberitahuku. Griselda Abigail, tunggu, jangan pergi. Semua ini salah paham. Apa kau lihat kekacauan yang sudah kau buat tadi? Dari mana kau mendapatkan ide bahwa aku adalah ayahmu? Griselda Abigail, tunggu aku! Hei! Astaga, membeli seorang ayah jauh lebih sulit daripada yang pernah kubayangkan. Bibi dari Sonia Gomez ada di luar. Dia ingin bertemu denganmu, Suster Kepala. Persilahkan dia masuk, suster. Kalau wanita itu sakit, maka aku adalah Miss Universe. Sejujurnya dia terlihat sangat bersemangat. Aku bisa meyakinkan Jangan bahwa... meyakinkan apapun. Suruh dia masuk, suster. Selamat pagi, Suster Kepala. Aku Domitila Gomez, bibinya Sonia. Maafkan aku, tapi aku agak kesal. Masalahnya aku sangat mencemaskan gadis kecil itu. Tapi kemarin dia tidak pulang. Aku punya kabar untuk Anda. Sonia menderita peritonitis dan dia harus menjalani operasi darurat. Dia sedang berada di klinik saat ini. Tidak, jangan katakan itu. Aku sangat menyayangi gadis kecil itu. Dia seperti putriku sendiri. Apa yang harus kulakukan? Dokter dan rumah sakit harganya sangat mahal. Kurasa kau tahu bahwa Pascual membantu biaya Sonia, bukan? Iya, keponakanku tersayang mengatakan bahwa dia sudah membantunya. Tuan Pascual sangat menyayangi Sonia. Tapi jangan khawatir, izinkan aku memberitahumu. Sonia akan keluar dari klinik hari ini. Dan aku baru saja diberitahu sebuah keluarga yang kita kenal baik telah memutuskan merawatnya sampai dia pulih kembali. Orang-orang baik itu sudah pantas berada di surga. Bisakah kau memberitahu aku alamatnya? Aku belum diberi wewenang untuk melakukannya. Aku harus bicara dengan Tuan Larios terlebih dahulu dan minta izinnya. Tolong hubungi aku dan jika tidak ada masalah, aku dengan senang hati akan memberikan alamatnya agar kau dapat mengunjungi keponakanmu.
Itu adalah keinginan terbesarku. Aku ingin bertemu Sonia, memberinya berkat, dan memberinya ciuman di dahinya. Jika kau mengizinkan, Suster Kepala.